Ke wilayah lain di Timur Tengah, saudara, ketegangan masih menyelimuti Mesir. Pendukung Presiden terguling Mohamed Mursi menegaskan tak menyerah dengan tekanan pemerintah interim Mesir. Di lain pihak, pemerintah interim menyerukan penggunaan peluru tajam untuk menghadapi pengunjuk rasa yang menyerang objek-objek pemerintah. Informasi terakhir dari Kementerian Kesehatan Mesir, 525 orang tewas dan 3.500 lainnya terluka akibat pembubaran paksa pengunjuk rasa pro-Mursi di Rabiah Al-Adawiyah hari Rabu lalu. Sedang Ikhwanul Muslimin Mesir menyebut 2.000 orang tewas. Ratusan jenazah pengunjuk rasa masih berada di Masjid Al-Iman Kairo. Sebagian sulit dikenali akibat kondisi yang hangus terbakar. Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di kota Ismailia saat pemakaman 15 korban tewas akibat bentrok dengan aparat di dekat sebuah gedung pemerintah di kota tersebut. Sebagian korban tewas akibat terkena peluru tajam. Penggunaan peluru tajam untuk menghadapi pengunjuk rasa menuai keprihatinan internasional. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Dewan Keamanan PBB bertindak menghentikan pertumpahan darah di Mesir. Erdogan mengecam negara-negara barat yang tak melakukan tindakan apa-apa dalam tragedi pembantaian Mesir. Pemerintah Amerika Serikat sebatas mengecam tindakan represif atas pengunjuk rasa tanpa bertindak lebih jauh. Tidak ada perubahan dalam kebijakan bantuan dana bagi militer Mesir. Krisis politik Mesir sepertinya belum akan berakhir. Kementerian Dalam Negeri pada rapat kabinet pemerintah interim kemarin bahkan merestui polisi menggunakan peluru tajam untuk menghadapi pengunjuk rasa. Insiden berdarah di Mesir ditanggapi dingin sejumlah kepala negara yang selama ini mengaku peduli dengan masalah hak asasi manusia. Meski korban jiwa sudah berjatuhan, baru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr yang memberikan tanggapan. Negara-negara lain dan terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk juga memberikan perhatian, berbuat sesuatu untuk sekali lagi agar tidak menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih dahsyat. Militer mesti menghormati demokrasi. Penggunaan kekuatan militer dan senjata terhadap pengunjuk rasa yang disebut dengan peaceful demonstrations, tentu itu tidak bisa diterima. Dan itu bertentangan sebenarnya dengan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, dan hak-hak asasi manusia. I feel very apprehensive about the future of Egypt. There are a lot of Egyptians in Australia of various faiths. We understand their concern about what's happening in the country they've come from. And that's why we underline the need for a peaceful resolution, a compromise between the military and the Muslim Brotherhood, and an end to the loss of life, the resort to violence. Respect for minorities, I think that's a very important theme that needs to be underlined as well.